Oke, teman-teman sekalian, penggemar golf di Nusantara dan pencinta olahraga pada umumnya. Um, ini kesempatan yang langka. Pada pekan ini ada penyelenggaraan Mandiri Indonesia Open yang kembali ke Dama Indah Golf Pantai Indah Kapuk Course. Dan saya Raka Kurnia dari Golf InStyle kali ini berkesempatan ngobrol dengan Mas Benita Yuniarto Kasyadi. Wih, lengkap sekali. Biar semuanya tahu. Tahu ya. Bukan cuma Beni gitu. Iya, Nah, benar. Benita Yuniarto Kasyadi. Iya, Nah, kalau ngobrol sama Mas Ben ini bisa macam-macam Mas ya. banyak. Mau dari Mau apa? mau yang dari yang kadang ajaib ya. Tapi Mas, ini karena memang momennya sangat istimewa ya. Mandiri Indonesia Open. Ya. Turnamen paling bersejarah di negeri ini. Nah, tentu semua orang tahu dengan nama belakang Mas Beni Kasyadi. Ya. Banyak kenangan menarik, banyak cerita menarik ya terkait dengan. Banget. Nah, Mas, tahun 89 itu yang mungkin menjadi satu momen yang masih ditunggu-tunggu oleh pencinta golf Indonesia, bahkan pegolf Indonesia sendiri. Ya. Apa hal yang paling Mas Beni ingat pada saat itu atau cerita-cerita menarik yang Mas Beni dapatkan pada tahun itu? Jadi gini, tahun itu tuh saya masih umur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi nggak di posisi itu yang benar-benar ingat tuh kakak. Kakak ya. Kakak tuh udah umur 6 tahun. Jadi masih ada ingatan kayak gitulah. Cuman banyak orang yang cerita dan lain sebagainya bahwa pada saat turnamen Indonesia Open di Rawamangun tahun 89 itu banyak cerita yang kayak kayak bapak ngalamin apa, terus habis itu pada saat di lapangan itu rasanya tuh kayak gimana, itu bapak sering cerita sih. Jadi kayak di hole 18 itu di hole 17 itu orang pada berbalik semua kan. Tadi yang ngikutin yang leader flight kan, yang di belakang tuh ternyata orang pada berbalik semuanya tuh di hole 17 ngikutin bapak. Terus bapak bilang kayak ini orang ngapain ya pada balik semua gitu kan. Nggak tahu tuh awalnya. Pas di hole di box 18 baru tuh dikasih tahu, Kas lu leading gitu, lu leader gitu. Lu bogey aja menang kata orang gitu. Jadi kayak lebih kayak cerita-cerita yang kayak gitu dari bapak sendiri. Gitu cerita kayak gitu, terus pas waktu second shot, pas waktu mukul putting dan lain sebagainya itu sampai dia shaking gitu. Sampai tangannya dipukul sendiri lah supaya ngilangin rasa nervousnya itu tadi, jadi dibuat sakit dulu tangannya baru dia bisa mukul kayak gitu sih. Nah, Mas Beni lahir dari keluarga yang memang menggeluti olahraga golf, mencintai golf begitu. Semudah apa sih sebetulnya, ataukah memang karena lingkungan begitu jadi tiba-tiba apa sih yang membuat seorang Mas Beni itu akhirnya nyemplung nih di ranah golf sampai sekarang jadi konsisten di golf gitu ya? Salah satu, bukan cuma konsisten, yang salah satu yang cukup sukses di golf dan kemudian banyak juga berperan lebih daripada sekedar touring. Ya. Jadi kan memang awalnya kan memang ya tadi besar di keluarga golf. Jadi semuanya kan kayak om dan adiknya bapak itu semua kan main golf. Terus yang kedua, kita dulu dari kecil itu kalau kita mau liburan kemana gitu ya, itu selalu golf dulu, baru kita boleh pergi kemana, ke mall katakanlah, atau kemana kayak gitu. Terus bapak juga ngajaknya itu waktu kecil gitu, kalau orang jalan-jalan kemana gitu, bapak ngajak jalannya emang ke driving range, makan di driving kayak gitu loh. Terus habis itu kita jalan kemana, tapi harus ke tempat golf dulu. Golf dulu baru boleh. Iya, golf dulu nih, misalnya dari pagi kita sampai siang gitu ya. Di driving dulu, makan atau apa gitu ya, mukul dan lain sebagainya. Terus baru sorenya baru kita boleh pergi kemana kayak gitu. Dari kecil emang kayak gitu. Dan nggak jauh-jauh dari golf. Nggak jauh-jauh. Nah, apakah itu yang kemudian membuat Mas Ben, boleh nih kayaknya nyobain, apa yang membuat Mas Ben akhirnya tertarik gitu? Tertarik banget sama olahraga. Karena emang golf kan emang nggak ini kan, nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya belajarnya. Jadi selama masih bermain dari yang newbie, junior gitu kan, main yang awalnya belum bisa juara, terus pengen juara, setelah juara kirain udah selesai kan. Ternyata masih ada lagi pelajaran baru.
kayak misalnya cara mukulnya lah harus apa, variasi shot, terus habis itu mental gamenya gitu, terus cara manajemen course-nya, terus penguasaan emosionalnya pada saat di lapangan. Jadi golf tuh ya sampai sekarang pun juga masih masih apa ya, masih belajar terus gitu. Cuman bedanya dulu kan lebih kayak ambisius gitu ya. Oh, pengen juara ini, pengen juara itu. Lepas, nggak pernah, jarang. Misalnya nggak dapat yang kita inginin waktu itu, nggak dapat gitu. Tapi balik lagi pada saat kita udah berserah gitu, dalam artian berserah itu kalau kita kan berikhtiar kayak usaha, doa itu udah kita jalanin, latihannya benar-benar dan lain sebagainya. Malah kayak juara tuh kayak datang sendiri. Nggak dikejar malah bisa datang. Iya, itu yang saya rasain. Jadi mungkin menarik juga bahwa kalau kita ngobrol dengan pegolf level manapun juga, mereka selalu berpikir ya not thinking ahead ya. Iya. Dan itu ternyata bukan cuma sekedar omongan ya. Betul, emang bener. Gitu. Semakin kita pikirin, kita mau, semakin lepas. Semakin. Tapi kalau semakin kita kan kita nggak bisa kontrol hasil. Iya betul. Iya kan, itu kan kita berserah sama Tuhan kan. Tuhan yang gitu. Jadi yang penting kita udah usaha gitu. Hasilnya apapun ya kita terima. Udah kayak gitu sih. Itu baru bisa ngelakuin kayak gitu tuh udah baru 5 tahun ini lah. 5 tahun terakhir ini. Wow. Baru bisa mikir yang kayak gitu. Kalau dulu kan harus juara, ini harus dapat gitu. Malah kalau orang Jawa bilang kayak amburadul semuanya, malah nggak dapat. Emosi ya malah. Mas Ben, ini kan menarik ya bahwa Mas Ben sepertinya meneruskan karir profesional. Tapi sebetulnya apa sih titik balik yang pada saat itu dulu mungkin membuat Mas Ben ini berpikir, oh saya mau profesional deh gitu, melepas status amatir. Waktu dulu sih ada dorongan dari orang tua. Kan kalau dulu kan pengen nambah kayak portofolio kita kan. Kayak saya junior pernah juara nih. Terus habis itu amatir pernah juara, Indonesia Amatir Open dan lain sebagainya. Terus main SEA Games sudah ada perunggu individual 2009 gitu ya. Main Amatir Open di sini juga pernah juara, playoff sama senior. Ada waktu itu playoff sama salah satu senior tahun 2009 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kayak orang tua sih emang dari dulu udahlah ngapain kamu main PON, kamu main SEA Games kayak gitu-gitu. Udah masuk pro aja gitu. Kalau orang tua kayak gitu. Cuman pengennya kita kan ngalamin lah juara, pengen juara amatir, pengen juara PON, pengen ada prestasi di SEA Games ya, dan alhamdulillah ada gitu, alhamdulillah dapat, dari itu langsung masuk profesional. Kalau dibilang sih, kalau kata bokap, kalau kata bapak, telat masuk profesionalnya waktu itu, telat banget kata dia gitu. Tapi setidaknya udah nikmatin nih. Iya benar. Seenggaknya kan udah pernah. Jadi kalau ngomong sama bokap kan juara pak. Gitu. Ada excuse ya. Iya kan juara gitu. Nah Mas Ben, ini juga menarik ya, setelah 10 tahun ya, Indonesia Open kembali lagi ke Damaenda Golf, Pantai Indah Kapuk Course. Tahun lalu memang kita dari sirkuit lokal sempat main di sini, tapi tentu settingnya beda. Betul. Nah, tadi Mas Ben juga cerita bahwa amatirnya sempat menang di sini. Iya, benar. Nah, gimana memanfaatkan pengalaman kolektif dari menang amatir dulu, membawanya lagi ke kali ini nih? Kali ini. Oke. Ya pastinya dengan preparation ya, kayak contohnya kayak game plan harus disiapin, terus habis itu membiasakan lagi dengan aimingnya, apalagi setup minggu ini di hole 13 itu kan dijadiin par 4 yang tadi ya par 5. Jadi untuk pukulan yang jauh sih nggak ada masalah. Betul. Ya, tinggal dia pakai paling jauh pakai 8 atau 7 lah, paling jauh gitu. Iya paling jauh kan. Tapi kalau kita yang masih drivernya masih cuma 270 meter kan masih 190 gitu. Itu yang buat note tersendiri. Dan juga di hole 15 itu kan tee box-nya mundur di belakang. Jadi total tuh cuma total 215 meter. Belum angin ya. Totally ada angin dari depan kurang lebih ya sekitar 230 meter. Jadi ada beberapa hole yang memang harus waspadai gitu, waspadai dan memang setupnya untuk rough juga nggak terlalu tinggi. Jadi prediksi saya
cut-nya juga minusnya juga agak Lebih tinggi. rendah lagi ya. Ya, lebih rendah lagi. Gitu. Minusnya lebih banyak dari yang biasanya karena dari fairway nggak ada rintangan sama sekali sih. Gitu. Jadi kalau kita ya minim main harus sehari bisa 3 atau 4 dan Relatif aman. ya aman kayak gitu. Itu sih. Nah, Mas Ben, mungkin Mas Ben ini juga banyak menghadapi pertanyaan serupa ya, tapi mengikuti Indonesia Open sebagai salah satu putra dari Pak Kasyadi, ada nggak sih pressure-nya, dan kalau dibilang sekarang sudah less pressure, itu apa yang menyebabkan less pressure itu sekarang? Oke, banyak sih yang nanya gitu. Ben, lu nervous nggak sih atau beban nggak sih pakai nama Kasyadi gitu ya? Banyak orang yang nanya kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya semakin kesini, Bapak tuh semakin kayak lebih nggak kayak dulu. Kalau dulu kan, wah kamu harus ini gitu. Tahu lah, Bapak kan orangnya agresif banget. Gitu. Cuman yang sekarang lebih kayak dari dulu pun juga enjoy aja sih pakai nama Kasyadi gitu. Tapi ya banyak orang bilang, oh, berat tuh kan nama Bapak gitu. Beratnya 2 ton. tapi apa ya, selain orang mungkin ngeliatnya berat, tapi mungkin Mas Ben bawanya bangga dong. Iya dong, pasti bangga, dan orang kalau main golfnya lama pasti tahu, oh ini ya yang dulu ini anaknya Kasyadi ya, gitu. Pasti kayak gitu sih. Nah, Mas Ben, kalau saya banyak ngobrol sama beberapa pelatih golf, pelatih internasional juga, termasuk juga atlet-atlet internasional. Kebanyakan mereka khususnya di luar negeri itu fokusnya tidak cuma golf doang, banyak yang memainkan olahraga lain, banyak yang fokus yang lain karena satu dan lain hal ya. Tapi kalau buat Mas Ben sendiri, selain golf itu sebenarnya apa sih yang sangat diminati seorang Benita Kasyadi ini? Saya lebih santai di rumah. Ya, jadi saya tuh sebetulnya suka gunung. Oh, Oke, jadi kebetulan keluarga dari istri Nyonya ini kan di lingkungan di daerahnya itu kan kayak bukit-bukit gitu banyak, terus habis itu kebun banyak gitu ya. Jadi kalau saya refresh sih lebih banyak pulang ke tempat Nyonya atau enggak ke Surabaya. Itu yang pertama. Kayak refresh gitu lah, kayak benar-benar ngebuang penat kegiatan gitu ya. Terus habis itu ngelihat kegiatan yang masih kayak di desa gitu, kayaknya enak banget. Terus ngelihat orang berkebun, terus orang kayak nanam padi, kayak gitu-gitu tuh kayaknya damai ya. Wah, nggak bisa diutarain gitu. Kayak refresh saya kayak gitu. Jadi benar-benar kayak 2 hari 3 hari itu benar-benar nggak touch golf sama sekali dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya hobi lain, saya suka biliar. Ya, suka biliar. Terus habis itu suka basket, main basket. Masih bulu tangkis, suka bulu tangkis, main bulu tangkis. Gitu, cuman double ya, nggak single. Udah tua bos, inget umur. Nah mungkin terakhir Mas Ben, kalau dibilang bahwa golf itu selalu dikaitkan, difokuskan untuk menjadi juara, seakan-akan hanya itu doang yang menjadi ending ultimate goals-nya. Tapi faktanya bahwa saat turnamen ini misalnya dalam pekan ini tidak lepas dari bagian dari perjalanan kehidupan. Betul. Mas Benny sendiri memandangnya seperti apa? Golf itu kan nggak bisa gini loh. Golf itu nggak bisa dilihat dalam satu event. Betul ya, harus dilihat dari beberapa event atau 1 tahun turnamen yang kita ikuti. Dan itu yang pertama, dari ranking. Lalu yang kedua adalah hasilnya. Dalam artian hasilnya, kalau kata Bapak tuh, kamu boleh juara, cuman kamu main berapa pada saat juara itu, gitu. Undermu tuh berapa? Pada saat undermu berapa? Kalau 1 digit, habis gue mas, sama bokap. Jadi golf ini adalah membawa di kehidupan yang real kita, gitu. Kelihatan banget. Jadi dari orang yang ambisius juga kelihatan juga pada saat main di golf, karakter dia.
Orang yang safe player juga kelihatan banget. Orang yang takut-takut main tuh kelihatan banget tuh. Dan orang yang smart play juga ada juga, kelihatan juga. Dia penuh dengan strategi, gitu. Jadi dia nggak pakai tenaga banget, tapi dia ada strategi yang dijalanin. Dia taruh second shotnya di jarak berapa, ngepatnya harus tahu di mana, kayak gitu-gitu tuh. Jadi golf adalah ya komplit sih menurut saya. Dan banyak di kehidupan ini itu yang kita belajar dari golf. Kita harus bisa nerima resiko, kita harus berkomitmen, ya apapun itu. Pada saat ngelakuin pukulan kan kita harus komitmen nih, dan itu kebawa pada saat kita di dunia nyata juga, di real life kita itu kebawa. Baik. Gitu, kayak gitu sih. Baik. Oke, terima kasih banyak Siap. Mas Ben untuk waktunya. Oke, Mas Raka. This week. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita banyak belajar dari Mas Benita Yuniarto Kasyadi.